Selamat malam juga Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom. Bapak Ibu, tema malam hari ini, sejajarkah PL dan PB? Kalau kita tidak memahami makna perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita salah fokus. Kita akhirnya menjadi orang Kristen yang tidak semestinya, menjadi seorang Kristen yang tidak seharusnya. Kita menjadi orang Kristen yang bau Yahudi. Padahal kekristenan berbeda dengan Yahudi. Kekristenan berawal dari Yahudi, betul. Tetapi kekristenan bukan Yudaisme. Yesus orang Yahudi, rasul-rasul orang Yahudi, tapi mereka bukan Yudaisme, mereka bukan penganut Yudaisme. Sehingga kita harus bisa memisahkan pola pikir perjanjian lama dan pola pikir perjanjian baru. Ya. Banyak orang Kristen minder Bapak Ibu sama orang Yahudi. Seolah-olah mereka anak Allah, mereka bangsa pilihan. Lah kita apa? Nah, saya mau menyatakan kebenaran ini supaya kita ingat, kita juga umat pilihan. Jangan minder dengan bangsa itu. Sehingga kita mendukung apapun yang diperbuat bangsa itu. Benar salah didukung. Salah loh, enggak seperti itu. Fokus kita pada ajaran Tuhan yang ditolak mereka. Ya, ini sudah clue awal. Orang Yahudi itu menolak Yesus, sedangkan kita menerima firman dari Yesus, mengikuti jejak Yesus. Berbeda dengan mereka yang memang menolak Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memahami PLPB ini dengan benar. Seringkali PL dan PB dianggap satu buku yang sama oleh orang Kristen. Seolah Alkitab adalah buku yang turun dari langit secara utuh dengan 66 bab. Jelas ini pengertian yang salah. Bapak Ibu, Kejadian, Keluaran, Bilangan sampai Wahyu itu bukan bab loh. Itu kitab-kitab yang berbeda. Kalau kitab suci itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Bilangan gitu ya, Ulangan sampai Wahyu, itu sebetulnya satu perpustakaan Bapak Ibu, dengan judul buku-buku yang berbeda. Alkitab ini bukan satu buku yang tunggal. Halo. Alkitab itu adalah ehad, bukan yahid. Alkitab itu kumpulan buku-buku yang menjadi satu kesatuan. Alkitab itu bukan buku tunggal. Bab 1 Kejadian, bab kedua Keluaran, bukan loh. Itu kitab-kitab berbeda. Penulisnya berbeda. Masanya berbeda. Ya, jadi jangan dianggap satu buku. Apalagi berpikir, itu Alkitab turun dari langit Pak. Tidak ada yang begitu. Ya, tidak ada yang begitu. Jelas ini pengertian yang salah. Bapak Ibu, di kitab Daniel dikatakan, kita baca yuk, Daniel 12 ayat 4. Silakan. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, Daniel mengatakan kelak pengetahuan bertambah. Daniel hidup di masa sebelum Yesus. Berarti kelak di zaman Yesus dan selanjutnya pengetahuan bertambah. Berarti sebelum Daniel pengetahuan tidak lebih banyak
tidak lebih komplit dari setelah Daniel. Bisa dipahami? Logikanya kan begitu. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun dapat memahami Allah, setidaknya secara utuh. Sampai akhirnya Yesus anak Allah diutus oleh Allah sendiri agar manusia mengenal Allah dengan benar. Ini berarti sebelum Yesus hadir, pengenalan akan Allah belum tepat atau belum utuh. Bisa dipahami enggak? Ayo dibaca aja, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun pernah melihat itu horao, memahami Allah, mengerti Allah. Tidak seorang pun pernah memahami Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menyatakan Allah itu seperti apa. Berarti sebelum anak Allah hadir menyatakan Bapa itu seperti apa, pengertian sebelumnya itu enggak utuh, enggak sempurna, banyak kekurangan. Halo, bisa dipahami? Seperti itu kan cara membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu harus dipikir loh. Bapak Ibu, PL, PB, ini sebetulnya dua masa dengan dua perjanjian yang berbeda. Perjanjian di PL itu berdasar darah domba yang diajarkan oleh Musa. Perjanjian baru, ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh Yesus melalui darahnya sendiri. Ini juga beda. Bapak Ibu, perjanjian lama ini di kanon tahun 100 Masehi. Perjanjian lama di kanon 100 Masehi ya, oleh para rabi di Yamnia. Oleh para rabi. Rabi-rabi ini sebetulnya Bapak Ibu menolak keilahian Yesus. Rabi yang menolak Yesus. Jadi yang mengkanon PL itu rabi-rabi golongan Farisi yang menolak Yesus, menolak keilahian Yesus. Perjanjian baru Bapak Ibu itu dikanon tahun 393 Masehi. Ya, melalui konsili Hippo. Jelas ini menerima Yesus. Dari sini aja beda. Orang Kristen meyakini Yesus adalah yang dijanjikan di PL. Tetapi para rabi sendiri dari golongan Farisi tidak menerima Yesus adalah yang dijanjikan oleh PL. Ini aja beda. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, tadi dikatakan oleh kitab Daniel, pengetahuan bertambah. Betul ya? Di zaman Daniel, ini Daniel kan di sini. Daniel 12 ayat 4. Ya, dikatakan pengetahuan bertambah. Ya, dikatakan pengetahuan bertambah. Berarti yang bertambah di mana, yang berkurang di mana? Daniel 12 ayat 4. Ini ada di kitab Perjanjian Lama. Daniel hidup abad kedua Masehi. Kitab itu muncul abad kedua Masehi. Meskipun Daniel itu mungkin hidupnya di abad kelima. Tetapi kitab Daniel sendiri itu muncul abad kedua Masehi. Abad kedua sebelum Masehi. Kalau dikatakan pengetahuan bertambah, kelak
kemudian ya pengetahuan akan bertambah-tambah. Berarti setelah Daniel kan, setelah masa kitab perjanjian lama Daniel, pengetahuan bertambah. Berarti apa? Betul enggak? Ini bertambah komplit, bertambah utuh, bertambah pencerahannya bertambah. Ini kitab Daniel abad kedua. Abad 2 sebelum Masehi. Bapak Ibu tahu ya tanda ini ya. Kalau di SD tanda lebih kurang, lebih besar, lebih kecil kan ini. Berarti perjanjian lama tidak lebih besar dari perjanjian baru. Perjanjian baru pengetahuannya semakin komplit, semakin bertambah. Paham ya? Nah sekarang dari Yohanes 1, ya Yohanes 1 ayat 18. Dikatakan apa? Dikatakan tidak seorang pun mengenal Allah, tidak seorang pun dapat memahami Allah, tidak seorang pun melihat Allah, memahami maksudnya. Tapi anak Allah yang menyatakannya. Berarti sebelum anak Allah menyatakannya, pengetahuan belum komplit, pengetahuan belum utuh. Betul ya? Karena dengan hadirnya Yesus, manusia lebih mengenal Allah. Amin. Berarti di zaman perjanjian baru, karena hadirnya Yesus, kita lebih bisa mengenal Allah. Pengenalan di PL tidak lebih komplit, tidak lebih utuh dari pengenalan di perjanjian baru. Betul enggak? Lebih utuh, komprehensif. Saya mau mengatakan apa Bapak Ibu? Kita fokus sama perjanjian baru. Jangan fokus sama PL. Karena Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri menjelaskan bahwa perjanjian baru lebih komplit, lebih komprehensif. Pengetahuannya bertambah-tambah. Jadi kalau kita orang Kristen bacanya PL terus, kita ketinggalan zaman. Kita tidak mengerti Allah seperti orang perjanjian lama tidak mengerti Allah. Semakin kuno Bapak Ibu, semakin tidak mengenal Allah. Karena yang namanya pengetahuan itu progresif, bertambah-tambah. Amin. Bapak Ibu, kita seharusnya memahami fakta ya. Kitab-kitab itu ditulis oleh orang yang berbeda di masa yang berbeda. Sehingga setiap kitab punya tantangannya sendiri. Para nabi itu menulis ya. Para nabi menulis kitab-kitabnya untuk menjadi solusi bangsa itu di zaman-zaman yang berbeda. Supaya hikmatnya bisa diambil. Masalah di zaman PL dan masalah di zaman PB beda. Masalah di zaman PL Bapak Ibu, ini hadirnya sebuah kerajaan. Kerajaan Daud, fisik. PB, masalahnya Yesus mengajar manusia harus masuk ke kerajaan sorga. Ini sifatnya rohani. Loh beda. Perjanjian lama ini untuk orang Yahudi. Perjanjian baru ini untuk orang Kristen. Meskipun kita boleh baca, hendak dilarang, buktinya LAI kan nyetak. Tetapi bukan untuk kita. Untuk kita ini ajaran Yesus dan para rasul. Apa yang tidak berbeda silahkan diterima. Apa yang terkesan berbeda ya jangan diikuti. Tapi orang Kristen anehnya lucunya gitu ya. Milih yang enak-enak. Sudah enggak ya,
apa yang ada di PB yang sudah tidak berlaku apa yang ada di PL yang sudah tidak berlaku di PB dipaksakan karena enak. Contoh perpuluhan itu adanya di PL, di PB tidak berlaku. Kenapa di PB tidak berlaku? Karena bait Allah sudah hancur, tidak ada lagi. Orang Kristen di zaman setelah Yesus, setelah tahun 70 tepatnya, gak bisa perpuluhan. Bait Allah, tempat perpuluhan, gak ada. Gereja ini bukan bait Allah. Halo, gereja ini sinagog sebetulnya. Kalau mau dipersamakan ya gereja ini bukan bait Allah. Gereja ini sinagog, tempat belajar, tempat berkumpul. Untuk belajar, untuk memuji Tuhan. Bukan untuk persembahan korban. Beda Bapak Ibu. Dengan demikian, pengenalan akan Allah dan kehendaknya terjadi tidak langsung utuh. Betul ya? Tidak langsung utuh, ada masa. Di masa PL pun ada masa-masa. Masalah sebelum pembuangan, masa sebelum pembuangan dan masa setelah pembuangan. Ini jenis teologianya juga berbeda. Masa setelah Yesus lahir berbeda. Pengenalan akan Allah dan kehendaknya tidak terjadi secara langsung dan utuh, tetapi bertahap semakin sempurna. Ada tambahan atas kekurangan pemahaman, ada koreksi dari pemahaman yang kurang tepat. Sehingga kita memahami sekarang lebih presisi. Jangan kembali ke zaman ini. Contoh, bagi kitab Musa, korban domba untuk pendamaian itu cukup. Bagi kitab Musa, bagi orang di zaman Musa, pendamaian dengan menyembelih domba itu cukup. Kita baca yuk, Imamat 1 ayat 4. Imamat 1 ayat 4, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ya, cara berdamai dengan Allah di zaman Musa itu ada korban bakaran, domba disembelih, dibakar. Itu cukup. Tetapi di zaman Yeremia, menurut kitab Yeremia, Allah tidak memerintahkan yang seperti itu loh. Kita baca yuk Yeremia 7 ayat 22 sampai 23. Yeremia 7 ayat 22 dan 23. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Halo Bapak Ibu. Kalau Musa mau berdamai dengan Allah, korban domba. Kalau Yeremia mengatakan Allah tidak kepingin korban domba loh. Allah tidak pernah memerintahkan Musa itu. Berarti pada saat Musa memperlakukan pendamaian dengan domba itu apa? Itu tradisi. Karena Allah tidak memerintahkan, berarti Allah tidak berfirman seperti itu. Itu tradisi yang dipahami Musa dari memahami Allah yang jadul. Paham ya? Pengetahuan zaman dulu. Nabi Yeremia mengatakan, aku tidak pernah nyuruh. Allah tidak pernah nyuruh. Allah ingin kita lebih taat daripada korban-korbanan seperti itu. Yeremia kan ngomong seperti itu. Di kemudian hari di kitab Mazmur yang dikutip oleh kitab Ibrani itu berbeda lagi. Teologi itu berkembang Bapak Ibu. Berprogres. Ya. Bagi kitab Mazmur dan kitab Ibrani, darah domba itu hanya simbol. Tidak layak untuk pendamaian. Pendamaian itu ya Yesus.
dosa dilakukan oleh manusia, maka manusia yang harus mati. Manusia yang benar tak bercacat yang harus mati. Itu Mazmur 40 ayat 7. Silahkan dibaca. Mazmur 40 ayat 7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ya, Mazmur 40 ayat 6 atau 7 ini Bapak Ibu, ini versi Masoret. Sebetulnya yang dikutip oleh Ibrani adalah versi Septuaginta. Versi Masoret ini yang dikanon oleh rabi-rabi. Dengan semangat menghilangkan keilahian Yesus. Menghilangkan penggenapan oleh Yesus. Itu niatnya. Tapi kalau kita baca di Ibrani Bapak Ibu, di Ibrani 10 ayat 4. Kita baca yuk. Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, coba kembali ke ayat 4. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa-dosa, tidak mungkin. Anda lihat tadi ya, dari Imamat ke Yeremia ke kitab Ibrani, ada perkembangan teologi enggak? Ada perkembangan. Jangan dipahami kontradiksi ya, ini perkembangan kalau ini gitu loh. Bapak Ibu, dari PL ke PB ini ada pergeseran. Semakin logis, semakin masuk akal, semakin batiniah sifatnya. Kalau di sini ya, lembu disembelih, wah aku sudah benar, dosaku dihapus. Apa ada orang zaman sekarang masih percaya itu? Apa ada orang zaman sekarang masih percaya dosa Anda dioper ke kambing, kambingnya yang berdosa, yang mati? Percaya? Kan nggak ada yang kayak begitu. Nggak tahu ya kalau masih ada yang percaya. Ini kan nggak mungkin, nggak logis kan ini. Bapak Ibu, kita harus melihat dengan teliti perbedaan PL dan PB. Supaya kita tidak terjebak hidup di zaman PL lagi. Kita ini hidup di zaman PB. Ya. Jelas dari sudut pandang ini Bapak Ibu, PL dan PB tidak memiliki kesempurnaan yang sama. PB adalah penggenapan PL yang bisa dikatakan lebih mulia, ajarannya lebih baik, dan banyak janji Allah tergenapi. Kalau di PB, kalau di PL masih belum tergenapi. Halo Bapak Ibu, ini masih janji-janji, digenapinya di PB. Allah menjanjikan Mesias, di PB lah Mesiasnya muncul. Allah menjanjikan penebus dosa, karena Allah tidak berkenan kepada lembu dan domba. Di PB lah digenapi. Tubuh anaknya sendiri yang dikorbankan. Ini kan penggenapan. Jadi jangan kembali ke PL. Ini boleh kita baca hanya sebagai info dasar, wawasan sekedar wawasan. Tapi hidupilah PB. Bapak Ibu, banyak fakta yang harus direnungkan dan tidak boleh diabaikan. Bahwa PB adalah penggenapan PL. PB lebih sempurna dari PL. Yesus berkata bahwa dirinya hadir untuk menyempurnakan Taurat. Betul ya? Matius 5 ayat 17 dibaca yuk. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya, teleios. Teleios bukan berarti, ya, teleios bukan hanya berarti menggenapi nubuat PL, tetapi teleios juga bisa dipahami sebagai menyempurnakan ajaran. Yesus mengatakan, aku datang untuk menyempurnakan Taurat, memperbaiki istilahnya. Karena banyak ajaran yang tidak baik sebetulnya di PL. Contoh, Yesus berkata, kamu telah mendengar bla 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 bla, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata. Ngerti maksudnya enggak? Kamu telah mendengar firman yang enggak benar, yang enggak baik. Tapi aku berkata kepadamu yang lebih baik, kasihilah musuhmu. Ngerti enggak maksudnya? Ini kan sebuah firman yang berbeda dari PL. Apa yang diajarkan Yesus lebih baik dari yang di PL. Kita baca Matius 5 ayat 43 sampai 44. Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, apa yang diajarkan Yesus? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini tidak pernah ada loh di PL. Apa yang diajarkan Tuhan itu lebih sempurna. Di PL itu orang Yahudi membenci musuh, orang Israel membenci musuh. Bahasanya selalu tumpas habis, tumpas habis, tumpas habis. Benar enggak? Anda baca PL? Narasinya selalu itu, tumpas habis, tumpas habis. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, PL dan BB ini beda level. PL ini ajaran zaman purba, suku-suku tribal. Konsentrasinya hanya untuk ego mereka. Konsentrasi mereka hanya untuk kebaikan suku mereka. Tetapi Yesus mengajarkan untuk kebaikan bersama, untuk kemanusiaan secara universal. Kasihlah sesamamu manusia, sesama manusia itu termasuk musuhmu. Kalau bagi orang Israel kuno, sesamamu manusia itu bukan orang suku lain loh. Sesamamu manusia itu orang suku sendiri. Itu sebabnya mereka bunuh. Kalau Anda lihat orang Israel zaman sekarang membunuhi orang bangsa lain tanpa merasa bersalah, ya karena itulah kitabnya mengatakan seperti itu. Mereka tidak menerima PB kan. Mereka menolak perjanjian baru, mereka menolak ajaran Tuhan Yesus. Sehingga orang bangsa lain bunuh. Itu PL. Tapi Yesus berkata, tapi aku mengatakan padamu, kasihlah sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu loh. Ini sempurna Bapak Ibu, ini ajaran kasih yang sempurna. Bapak Ibu, kita harus sadar ini. Sebagai perjanjian baru, Yesus menutup perjanjian yang lama, di mana darah domba tidak dikehendaki Allah, dengan mengganti dengan darah yang lebih mulia. Betul? Dikatakan, Allah tidak menghendaki darah domba, Allah tidak menghendaki darah lembu. Betul ya? Perjanjian itu tidak berlaku sekarang, karena aku memperbarui dengan darahku sendiri. Jadi fokuslah dengan perjanjian yang baru. Jangan perjanjian yang lama. Karena dengan perjanjian baru inilah kita ditebus dengan darah Yesus. Apa janji yang baru? Cari keselamatan, pemulihan jiwa. Beda dengan Israel kuno.
Ini mendirikan kerajaan, mendirikan bangsa, mendirikan kemakmuran secara jasmani. Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru. Inilah darah perjanjian baru. Berarti kalau ada yang baru, yang lama gimana? Selesai. Ibrani 12 ayat 24. Banyak ayat saya Bapak Ibu, cuman ya saya pilih yang penting-penting. Yang lain bukan berarti tidak penting ya. Tetapi kalau baca ayat semua, tidak selesai 1 jam. Ibrani 12 ayat 24, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Yesuslah pengantara perjanjian baru. Pengantara perjanjian lama siapa? Musa. Yesus pengantara perjanjian baru. Ya, dan kepada darah pemercikan. Ya, dan kepada darah pemercikan yang lebih kuat dari darah Habel. Darah Habel itu darah perjanjian lama. Ini kitab Ibrani. Bapak Ibu, darah Yesus itu lebih powerful, lebih berkuasa, lebih berkualitas di hadapan Allah. Bapak Ibu, dengan adanya perjanjian baru, maka perjanjian lama usang atau kadaluarsa. Perjanjian baru adalah perbaikan apa yang usang. Menurut Injil, masa berlaku hukum Taurat hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu, kasih karunia yang berlaku, bukan lagi perjanjian lama. Kita baca Ibrani 8 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu... Ibrani 8 ayat 13. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jelas Bapak Ibu, perjanjian lama ini udah usang. Jangan hidup di perjanjian lama. Jangan yang menjadi dasar hidup Anda ayat-ayat perjanjian lama. Selama tidak bertentangan, oke, silahkan dipakai. Tetapi sebaiknya Anda fokus di perjanjian baru. Jika Anda bukan teolog, Anda nanti bingung. Ngotot perpuluhan. Ngotot, makso gitu ya. Mendukung berdirinya bait Allah ketiga di Yerusalem. Loh, lalu darah Yesus buat apa? Kalau gereja mendukung pembangunan bait Allah ketiga. Dengan berdirinya bait Allah ketiga, maka pengorbanan domba diadakan lagi. Pertanyaannya, darah Yesus dikemanakan? Yang lama itu sudah usang, udah tidak berlaku. Kita hidup di bawah darah Yesus. Kita hidup di dalam kasih karunia. Bukan tradisi ritual Yahudi lagi. Halo Bapak Ibu. Ini loh, perlunya memahami PL dan PB. Ini bukan dua buku yang sama. Ini sudah berkembang teologianya. Kita baca Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Nah, hukum Taurat, perjanjian lama dan kitab para nabi ya, hukum Taurat dan kitab para nabi, ini kan perjanjian lama. Berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis maksudnya.
Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan. Bapak Ibu, hukum Taurat dan kitab para nabi ini berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Begitu Yesus hadir, Bapak Ibu ingat ya, Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus. Perjanjian lama berlaku sampai dengan Yohanes Pembaptis. Begitu masuk di zaman Yesus, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan Yesus yang kita dengar, bukan lagi perjanjian lama. Meskipun tidak kita buang, kita bisa jadi referensi supaya kita tahu, oh ayat-ayat ini munculnya dari mana, janjinya apa, digenapi apa tidak, ya kita baca. Tetapi jangan fokus menghidupi di PL, di PB Bapak Ibu. Masa berlaku PL sudah selesai, zaman Yohanes Pembaptis. Halo, sadar enggak kita? Sebetulnya kitab suci kita itu perjanjian baru. Ini kitab sucinya orang Yahudi. Boleh kita baca, tapi kita tidak menghidupi ini. Kita menghidupi perjanjian yang baru. Apa janji Tuhan yang baru? Langit baru, bumi baru. Kalau janji yang lama, ini tentang kerajaan Daud. Yang sampai sekarang enggak pernah terjadi. Bapak Ibu, perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan Israel. Ya, perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan Israel kuno via Musa, lewat Musa. Perjanjian lama adalah perjanjian untuk umat Israel yang keluar Mesir untuk membentuk sebuah bangsa yang kudus. Jadi bukan untuk kita loh, karena mereka mau membuat bangsa yang kudus. Ya. Namun mereka gagal. Mereka tersandung karena tidak taat. Ya, mereka gagal menjadi bangsa pilihan sebagai imamat yang rajani, gagal. Sehingga Allah melalui Yesus membentuk umat yang baru, umat milik kepunyaannya sendiri. Bangsa Israel dengan perjanjian lamanya gagal. 2 kali dibubarkan. Betul enggak? Dibubarkan, dibuang ke Babel. Di zaman perjanjian baru dibuang oleh Roma ke seluruh penjuru bumi. Bangsa ini bangsa gagal mentaati firman Tuhan. Jadi jangan fokus sama orang Yahudi, jangan fokus sama Yudaisme. Fokuslah sama perjanjian baru yang diajarkan Tuhan kita. Tuhan kita tuh Yesus, bukan orang Israel. Amin Bapak Ibu. Kita baca yuk. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 10. Ini penting supaya gini, khotbah ini bukan khotbah asal-asalan. Dasar ayatnya ada. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 10. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Kembali ke ayat 6. Bapak Ibu, surat Petrus ini kan surat dari Petrus untuk orang percaya. Ya. Dia mengatakan,
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku Allah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Batu penjuru. Siapa ini? Yesus. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Petrus bicara tentang Yesus sebagai batu. Ayat ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Yesus bagi kamu yang percaya itu berharga. Tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuah oleh tukang-tukang bangunan itu orang-orang Farisi, para rabi, telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi orang yang percaya Yesus, ini berharga. Mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi bagi orang Farisi dan para rabi yang tidak percaya Yesus, ini jadi sandungan, ini nyandungi. Halo? Nyandungi. Seperti duri dalam daging. Anda tahu kesandung? Nyandungi. Membuat para rabi terjatuh. Dengan khotbah-khotbahnya yang benar itu membuat para rabi tampak konyol, tampak banyak kesalahannya. Tapi kan ego agamawi mereka tidak mau dipersalahkan. Ya, lanjut ayat 8. Nah, mereka tukang bangunan itu, para rabi itu tersandung padanya, pada Yesus. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tidak taat pada Yesus. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan untuk itu. Mereka kan gini, sudah dikondisikan. Dan untuk mereka juga telah dikondisikan. Sudah biar. Tidak percaya ya biar. Lanjut. Tetapi kamulah orang percaya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau dulu Israel itu imamat yang rajani, sekarang kita imamat yang rajani. Kenapa? Karena umat yang lama itu tersandung, gagal taat. Kita dipilih untuk taat dan kita percaya kita mau taat. Kitalah umat yang terpilih, kitalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus itu kita, bukan mereka. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang ajaib. Kamu dipilih supaya kita berbuat baik, memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan yang Yesus ajarkan. Dia yang telah mengambil kamu dari kegelapan, dari kejahatan hidup, kepada hidup yang penuh dengan terang, hidup yang bercahaya, menyatakan kebaikan Tuhan. Itu maksudnya. Jelas Bapak Ibu? Jadi jangan kembali ke perjanjian lama. Kita ini buat perjanjian baru. Menggantikan yang lama. Loh kok orang Kristen mau jadi Yahudi lagi? Kan pusing. Perjanjian baru dengan tanda darah anaknya, inilah tanda darah yang melebihi darah domba. Halo, darah domba yang keluar dari Mesir, darah domba yang digunakan orang Israel keluar Mesir itu sekedar simbol. Hanya bayang-bayang, hanya simbol, bukan realitas keselamatan. Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, Taurat oleh Musa dan kasih karunia oleh Yesus. Ini menjelaskan perbedaan masa berlaku dan ajaran. Ya. Umat Kristen yang lama, umat Israel, umat pilihan yang lama, gitu ya, dididik secara hukum. Tetapi orang Kristen dididik dengan kasih karunia. Ini beda. Ya. Israel kuno dengan hukum sebagai cara Allah mula-mula mendidik Israel.
Dan kekristenan, Allah mendidik orang percaya untuk menjadi semakin sempurna. Ini beda. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Bapak Ibu, perhatikan. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita itu bagi Paulus penulisnya dan rekan-rekan Yahudinya, ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, Paulus dan teman-teman, sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman Kristus itu telah datang. Karena itulah kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebelum Yesus hadir, Bapak Ibu, kita orang-orang Yahudi taat pada PL. Tetapi setelah Yesus hadir dengan ajarannya, kita hidup di bawah kasih karunia. Bukan lagi hukum Taurat. Jadi jangan kembali ke tradisi perjanjian lama. Kalau bukan teolog, pusing baca perjanjian lama. Anda harus banyak belajar. Tetapi saya kasih cara yang lebih mudah. Fokus aja pada PB. Anda tidak mungkin salah. Jelas ajaran PB lebih berkualitas. Etikanya lebih baik, moralnya lebih tinggi. Bahkan PB lah kebenaran. Kalau ini cuma simbol, cuma bayangan. Bukan yang sebenarnya. Coba kita baca di ayat itu ya. Kalau enggak salah Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangan. Dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Atau dengan kata lain, perjanjian lama tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Perjanjian lama tidak bisa menyempurnakan manusia. Perjanjian baru yang menyempurnakan manusia. Perjanjian lama itu cuma bayangan. Realitasnya itu perjanjian baru. Anda tahu gambar aqua? Itu simbol, itu bayangan. Anda kalau haus, minum yang di dalam, bukan minum simbolnya. Minum airnya Anda lega, minum simbolnya Anda tidak pernah lega. Keselamatan juga begitu. Perjanjian lama itu hanya simbol-simbol keselamatan yang akan datang. Setelah Yesus lahir, keselamatan itu realitas. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah Allah mendidik melalui hukum Taurat gitu ya, maka Allah mendidik dengan level yang berbeda, ya dengan iman. Ini beda. Hukum Taurat mendidik untuk tidak melanggar hukum, tetapi kasih karunia membuat orang mengerti dan punya kesadaran harus jadi berkat. Bapak Ibu, perjanjian lama itu cuman berbicara dilarang begini, dilarang begitu, salah begini, salah begitu. Tetapi kalau perjanjian baru, di dalam Yesus kita dididik untuk berbuat baik. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Bukan sekedar jangan begini, jangan begitu, itu sudah lewat. Kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita diciptakan dalam Yesus untuk berbuat baik.
Bukan seperti orang perjanjian lama. Orang perjanjian lama itu orang barbar. Itu sebabnya butuh hukum, dilarang berzina, dilarang mencuri. Lah kita orang yang sudah tahu itu kan gak perlu diberitahu lagi. Itu sebabnya Tuhan memberi kita didikan untuk berbuat baik. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Fokusnya beda. PL ini dilarang begini, dilarang begitu. PB sudah tahu. Perjanjian baru udah paham, ini itu enggak boleh. Perjanjian baru Allah mendidik kita untuk berlaku baik, untuk jadi berkat. Kalau di PL, Allah mendidik supaya tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kalau di PB, pelanggaran pada umumnya sudah tidak terjadi. Kita dituntut oleh Allah, dididik oleh Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Loh beda loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, memahami perjanjian baru dengan tepat, itu adalah keselamatan. Bukan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kita tidak mengenal keselamatan yang benar-benar benar. Di perjanjian lama itu tidak ada yang namanya keselamatan, itu enggak ada. Mereka tidak percaya dunia yang akan datang, tidak percaya. Di perjanjian barulah semua itu dinyatakan. Kalau di perjanjian lama, ini omongnya kerajaan Daud terus. Physically terus. Makanya Anda lihat, ada gereja-gereja yang mendukung Zionisme. Mereka nggak paham. Mereka pikir itu kebenaran. Kalau kita ngikutin ajaran Yesus, kita nggak gampang-gampang membunuh orang. Meskipun itu musuh kita. Karena Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya bukan pro Israel atau pro Palestina, saya pro ajaran Tuhan. Kalau ajaran ditegakkan, kalau ajaran Tuhan ditegakkan, perang itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Bunuh-bunuhan itu tidak perlu. Itu kelebihan perjanjian baru. Ayo, kita pahami dengan benar. Karena Tuhan mengatakan, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, yang sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia. Itu enggak ada di PL. Ayo kita mengasihi sesama sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Amin. Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan ini. Karena di hari-hari ke depan, gitu ya, banyak khotbah-khotbah yang gitu ya, yang masih berhubungan dengan PLPB. Kita umat ciptaan baru. Diciptakan dalam Kristus untuk jadi berkat. Bukan cari berkat loh, untuk jadi berkat. Karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak,